Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Nah, pertama-tama pengertiannya yaitu pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dan penyebutnya memuat variabel. Nah, bentuk dari pertidaksamaan rasional yaitu dalam bentuk pecahan dan penyebutnya harus memuat variabel. Kalau penyebutnya tidak memuat variabel berarti bukan merupakan pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan rasional. Nah, berikutnya bentuk umum pertidaksamaan rasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu fx dibagi dengan gx kurang dari 0 atau fx dibagi dengan gx kurang dari sama dengan 0. Kemudian fx dibagi gx lebih dari 0 dan fx dibagi gx lebih dari sama dengan 0 dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, ruas kanan dijadikan 0 dengan mengikuti tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian jadi ruas kanan dijadikan 0 dengan mengikuti tanda yaitu atau lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, cari pembilang sama dengan 0 jika mengandung variabel. Artinya pembilangnya jika mengandung variabel, nah bisa dicari. Kalau tidak mengandung variabel ya langsung saja, yang dimana nanti disebutkan sebagai PN, itu pembilang. Kemudian yang ketiga, cari penyebut dengan memuat tanda tidak sama dengan 0. Untuk tidak sama dengan 0 ini hanya sebagai syarat untuk memenuhi gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian langkah yang keempat yaitu jika tanda pertidaksamaan memuat tanda lebih dari atau kurang dari maka selangnya terbuka atau buntalannya itu selangnya kosong. Yang kelima yaitu jika tanda pertidaksamaan memuat tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan maka selang tertutup atau buntalannya itu penuh. Kemudian yang keenam yaitu cari pembuat sama dengan 0 untuk pembilang dan pembuat tidak sama dengan 0 untuk penyebut. Nah, untuk pembuat 0 itu untuk pembilang yaitu selang pembuat sama dengan 0 dari pembilang yaitu tergantung dari tanda soal utama yang disajikan. Artinya atau dapat terbuka atau tertutup. Jadi tergantung dari tanda yang soal utama yang disajikan. Nanti di pembahasan baru kita bahas. Kemudian PTN, pembuat tidak 0. Nah, selang pembuat tidak sama dengan 0 dari penyebut yaitu selalu terbuka atau tanpa dipengaruhi tanda dari soal utama yang disajikan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu membuat garis bilangan dan letakkan selang terbuka atau tertutup pada garis bilangan tersebut. Kemudian yang kedelapan, menentukan daerah positif atau negatif. Nah, yang pertama, jika pertidaksamaan memuat tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah positif. Kemudian yang berikutnya, jika pertidaksamaan memuat tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif. Setelah menentukan daerah positif negatif, kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, untuk lebih jelas, di sini saya sudah disediakan 10 contoh dari soal pertidaksamaan rasional. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu kita punya soal 2 dibagi dengan x kurang 3 lebih dari 0. Nah, soal ini sudah bentuk ruas kanan sudah dijadikan dengan tanda lebih dari 0. Nah, langsung saja kita membuat PN-nya dan PTN-nya, pembuat 0-nya dan pembuat tidak sama dengan 0. Jadi ini untuk
pembilang, 2 itu untuk pembilang, dan X kurang 3 ini untuk penyebut atau PTN-nya. Jadi kita buat PN-nya yang di atas ini untuk pembilang, karena tidak mengandung variabel berarti tidak ada. Kemudian kita tentukan untuk penyebutnya atau PTN atau pembuat tidak nol. Maka ini kan mengandung variabel, berarti kita bisa tulis X kurang 3 tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 3. Kenapa 3? Ini kan negatif 3. Pindah menjadi positif 3. Nah, setelah kita tentukan PN dan PTN-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Nah, ingat, PN ini berbeda dengan PTN untuk menentukan selang terbuka atau tertutup. Nah, ini untuk PN itu tergantung dari soal yang diminta ini, tandanya ini. Sementara PTN-nya, pembuat tidak nolnya ini, selangnya selalu terbuka. Berarti 3 itu terbuka, kosong. Nah, sekarang setelah ditentukan garis bilangan dan menentukan selangnya, kemudian kita tentukan daerah positif atau negatifnya. Nah, kita lihat sini kan 2 ini positif. Nah, kita lihat variabel ini juga positif, berarti positif dibagi positif, hasilnya positif. Nah, setelah mengetahui positif, letakkan di yang paling kanan ini positif, lawannya juga negatif. Nah, setelah itu kita lihat tandanya, karena ini lebih dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya terdapat pada yang positif, berarti arahnya ke kanan. Sehingga HP-nya yaitu untuk setiap X di mana X berarti arahnya ke kanan, berarti lebih dari 3. X elemen real. Nah, ini untuk jawaban soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 3 dibagi X ditambah 2 kurang dari sama dengan 1 per X kurang 3. Nah, ini kan ruas kanan belum dijadikan 0. Nah, kita harus buat ruas kanan itu dijadikan 0. Nah, untuk dijadikan 0, nah kita bisa ubah menjadi 3 per X ditambah 2 kurang. Kenapa kurang? Karena 1 per X kurang 3 ini kita pindah ke dalam, sehingga ini kan positif, pindah ruas menjadi negatif, berarti kurang 1 per X kurang 3, tandanya tetap kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan ruas kanan sudah dijadikan dengan tanda kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan seperti begini, kemudian kita kalikan 3 dikali dengan X kurang 3 dan X ditambah 2 ini dikali dengan 1, kali silang. Contohnya definisinya seperti begini: A per B plus minus, ini ada positif ada negatif. C per D itu menghasilkan A dikali D, AD, dan B dikali C plus minus BC per B dikali dengan D, BD. Artinya yang A dikali dengan D, B dikali dengan C, dan B dikali dengan D. Nah, ini definisinya. Kalau bentuknya pecahan seperti itu, cara pengalikannya seperti begini. Nah, kita kalikan langsung saja. Jadi 3 dikali dengan X kurang 3, karena ini tanda kurang. Ini kan kalau dikalikan kita anggap tulis 1 dikali dengan X tambah 2. Ini kita juga bisa kali dari sini ke sini atau dari sini ke sini, terserah. Namanya perkalian itu selalu mau diputar arahnya pun tetap hasilnya juga akan sama. Nah, kemudian dibagi dengan ini penyebutnya, dikali penyebut dengan penyebut, X ditambah 2 dikali dengan X kurang 3. Nah, dari sini yang mau kita sederhanakan yaitu pembilangnya, yang di atas ini PN-nya, sementara penyebutnya biarkan saja begitu, dan tandanya juga kurang dari sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini, 3 dikali X menjadi 3X, kemudian 3 dikali dengan negatif 9, berarti 3 dikali dengan negatif 3 berarti negatif 9. Kemudian negatif 1 dikali dengan X, negatif X. Negatif 1 dikali dengan 2 berarti negatif
2 per yang di bawahnya tetap X ditambah 2 dikali dengan X kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti begitu, kemudian kita kurangkan yang sejenis yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel, kemudian yang konstanta ini 9 dan 2 ini kita kurangkan. Nah, kita selesaikan 3X dikurangi X menjadi 2X negatif 9 kurang 2 berarti kurang 11 per yang di bawah tetap kita tuliskan biasa X ditambah 2 dikali dengan X kurang 3 kurang dari 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita tentukan PN dan PTN-nya. Nah, PN-nya pertama untuk pembilang. Nah, pembilang ini kan mengandung variabel, berarti ada. Berarti PN-nya 2X dikurangi 11 itu sama dengan 0. Kita jadikan sama dengan 0, maka jadinya 2X sama dengan 11. Jadi X sama dengan 11 per 2. Kemudian kita tentukan pembuat tidak 0 atau PTN. Ini untuk penyebutnya. Berarti ada 2. Yang pertama yaitu X ditambah 2 tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan negatif 2. Itu untuk ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu X dikurangi 3 tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 3. Nah, kita punya 3 titik. Nah, untuk melihat daerah selang terbuka tertutupnya ini PN-nya. Kalau PTN-nya ini selangnya selalu terbuka. Sementara PN-nya ini atau dari pembuat sama dengan 0 ini selangnya tergantung dari soal utama yang disajikan ini. Karena ini kurang dari sama dengan pakai tanda sama dengan berarti selangnya tertutup. Berarti kita tarik buat garis bilangan mulai dari yang terkecil berarti negatif 2 berarti selang terbuka. Ingat PTN itu selalu selangnya selalu terbuka kosong berarti negatif 2. Kemudian 11 per 2 dengan 3 ini lebih kecil 3. Kemudian kita tentukan yang 3-nya. 3-nya juga terbuka. Karena ini PN-nya dilihat dari tandanya sini berarti kurang dari berarti selangnya tertutup. Tertutup artinya ditebalkan 11 per 2. Kemudian kita tentukan daerah himpunan positif negatifnya. Nah, kita kembali ke sini soal ini. Yang ini tadi bukan yang di atas, yang ini. Ini kan 2X ini positif, ini juga positif. Kita lihat variabelnya. Ini positif, ini juga positif. Berarti positif dikali positif hasilnya positif, dan positif ini dibagi dengan positif di bawah, positif bagi positif hasilnya positif. Nah, setelah sudah mengetahui positif, letakkan di sebelah kanan ini positif, lawan dari positif berarti negatif, positif, negatif. Terus kita untuk himpunan penyelesaian kita lihat dari tanda sini, karena ini kurang dari berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif. Berarti antara 3 dan 11 per 2 dan ini kurang dari 2. Ini daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif karena tandanya kurang dari sama dengan berarti HP-nya yaitu untuk setiap X di mana X kurang dari negatif 2 atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 11 per 2 X elemen real. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 3 yaitu kita punya soal X ditambah 5 dibagi dengan X ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ruas kanan sudah dijadikan 0. Nah, kalau ruas kanan sudah dijadikan 0, langsung kita tentukan pembuat PN-nya dan
PTN-nya. Yang pertama PN-nya yaitu, karena ini mengandung variabel, jadi kita ada PN-nya ada. Jadi X ditambah 5 itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 5. Dan PTN-nya, pembuat tidak nolnya, yaitu X ditambah 3 tidak sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan negatif 3. Jadi kita punya dua titik, yaitu negatif 5 dan negatif 3. Nah, setelah itu kita tentukan buat garis bilangan. Garis bilangan yaitu yang pertama dari yang kecil. Karena ini PN-nya dilihat dari tanda soal utama yang disajikan, berarti tertutup. Berarti di sini negatif 5 itu tertutup karena dia pakai tanda sama dengan. Sementara PTN-nya ini selangnya selalu terbuka. Negatif 5, kemudian negatif 3. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya. Nah, kita kembali ke soal ini. Di sini kan X, kita lihat variabel X-nya. Variabel X-nya positif. Di bawah, di atas positif, pembilangnya positif, penyebutnya juga positif. Berarti langsung saja positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Letakkan di sebelah kanan, positif, negatif, positif. Karena daerah tandanya di sini kurang dari, berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif. Berarti antara negatif 5 dan negatif 3 ini. Jadi HP-nya yaitu untuk setiap X di mana negatif 5 kurang dari 0, kurang dari X, kurang dari negatif 3. X elemen real. Nah, atau dibaca untuk setiap X di mana X lebih dari sama dengan negatif 5 dan X kurang dari negatif 3, X elemen real. Itu untuk contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 yaitu X ditambah 1 bagi dengan X kurang 3 lebih dari sama dengan X ditambah 2 per X kurang 4. Nah, kalau bentuk soal seperti begini, ini kan ruas kanan belum dijadikan 0, seperti halnya yang di atas ini sudah ruas kanannya sudah 0. Nah, ini kita harus sederhanakan supaya ruas kanan ini kita jadikan 0. Kita jadikan dengan mengikuti tanda ini. Lebih dari sama dengan 0, berarti dapat diubah menjadi X ditambah 1 per X kurang 3 kurang X ditambah 2 per X kurang 4. Kemudian kita lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita kali silang. X ditambah 1 dikali dengan X kurang 4. Kemudian X dikali X kurang 3 dikali dengan X ditambah 2. Nah, kita bisa tulis sehingga jadinya X ditambah 1 dikali dengan ini yang bawah X kurang 4, karena ini tanda kurang tetap kurang, dikali dengan X kurang 3 dikali dengan ini X ditambah 2 per X kurang 3 dikali dengan X kurang 4, tandanya lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Kemudian kita kalikan ini, X dikali X kuadrat, kita kalikan yang ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini. X dikali X kuadrat, X dikali negatif 4 berarti negatif 4X. 1 dikali X berarti tambah X. 1 dikali dengan negatif 4 berarti negatif 4 kurang X dikali X kuadrat, ini kita dalam kurungkan, kemudian X dikali dengan 2 berarti tambah 2X, negatif 3 dikali X berarti menjadi negatif 3X, negatif 3 dikali dengan 2 berarti negatif 6 per X kurang 3 dikali dengan X kurang 4 lebih dari sama dengan 0.
Kemudian kita sederhanakan lagi, jadinya x kuadrat 4x ditambah x menjadi negatif 3x kurang 4. Ini untuk yang ini kurang x kuadrat tetap 2x dikurang 3x menjadi negatif x kurang 6 per x kurang 3 dikali dengan x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan ini yang ada yang kesamaannya, variabelnya sama, artinya x kuadrat dengan x kuadrat dan 3x dengan x dan konstanta dengan konstanta, sehingga jadinya x dikurangi x kuadrat dikurangi x kuadrat, habis ini habis. Kemudian negatif 3x dikurangi dengan x, ini kan ada perkalian tanda, berarti negatif 3 tambah 1 berarti menjadi negatif 2x. Kemudian negatif 4 kurang negatif 6, ini juga ada perkalian tanda, negatif kali negatif positif, berarti negatif, anggap saja negatif 4 ditambah dengan 6 berarti menjadi tambah 2 per x kurang 3 dikali dengan x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti begini, langsung kita tentukan PN dan PTN-nya. Pertama kita tentukan PN-nya untuk pembilangnya atau pembuat 0. Berarti negatif 2x tambah 2 sama dengan 0. Jadinya negatif 2x sama dengan negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 2. Jadi x sama dengan 1. Negatif bagi negatif positif. Kemudian kita tentukan untuk PTN-nya. Pembuat tidak 0. Berarti ada 2 ini. X kurang 3 tidak sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya x kurang 4 tidak sama dengan 0, jadi x tidak sama dengan 4. Nah, setelah kita tentukan PN dan PTN-nya, pembuat 0 dan pembuat tidak 0-nya, kemudian kita tarik garis bilangan. Nah, untuk satu ini selangnya tertutup karena tandanya ini lebih dari sama dengan, pakai sama dengan. Sementara PTN-nya ini selalu terbuka. Berarti kita mulai tulis dari yang terkecil, berarti 1 di sebelah kiri sini tertutup ya. Kemudian 3 terbuka, 4 juga terbuka, 1, 3, 4. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya. Terus kita lihat amati ini variabelnya, koefisiennya, ini kan koefisiennya negatif 2, negatif 2x. Ini koefisiennya 1, di depannya ini 1, tapi x ini tidak pernah ditulis. Ini juga, ini kan positif dikali positif, hasilnya positif, berarti bagian penyebutnya ini positif, bagian atas ini negatif, berarti negatif dibagi positif, hasilnya negatif, berarti letakkan di sini negatif, positif, negatif, positif. Nah, setelah tentukan daerah positif negatifnya, kemudian kita lihat tanda himpunan penyelesaian, karena ini permintaannya lebih dari sama dengan, berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah positif, berarti daerah antara 3 dan 4 dan kurang dari 1. Jadi HP-nya untuk setiap x di mana x kurang dari 1 atau 3 kurang x kurang 4, x elemen real, atau dibaca untuk setiap x di mana x lebih dari 3 dan x kurang dari 4. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Itu untuk nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal nomor 5. Nah, untuk contoh soal nomor 5 ini saya sudah tulis, yaitu, nah, kalau bentuk soalnya seperti begini,
Nah, kita buatkan ruas kanan ini dijadikan 0 dengan mengikuti tanda ini, artinya kurang dari 0, berarti dapat dirubah menjadi X kurang 2 per 2X ditambah 4 kurang, karena ini 1 berarti jadikan 1 per 1 kurang dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita sudah buat itu sama dengan ruas kanan sudah jadikan 0. Kemudian kita kali silang, X kurang 2 dikali dengan 1 dan 2X ditambah 4 dikali dengan 1, kemudian 2X ditambah 4 dikali dengan 1. Seperti konsep yang tadi, A per B di plus minus C per D. Itu jadinya AD plus minus BC per BD. Nah, ini konsep ini harus diingat. Sehingga kita bisa tulis, turunkan ini menjadi X kurang 2, bilangan ini kalau dikalikan dengan 1 tetap bilangan ini sendiri, kurang, karena ini ada, berarti langsung kita kalikan ini dengan ini kalau ini tetap dikalikan menjadi bilangan ini sendiri, kemudian kita kalikan 2X dikali dengan negatif 1, langsung saja karena ini 1, berarti negatif 2X, kemudian negatif 4 ini dikali dengan negatif 1 tetap negatif 4 per ini 2X ditambah 4 dikali 1 tetap 2X ditambah 4 hasilnya. Berarti kita bisa tulis 2X ditambah 2X. 2X ditambah 4 kurang dari 0. Nah, setelah itu kita kurangkan yang pembilangnya yang di atas ini. X dengan X dan konstanta dengan konstanta, yang memiliki variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Jadinya X dikurangi 2X menjadi negatif X. Kemudian negatif 2 kurang 4 menjadi negatif 6 per 2X ditambah 4 kurang dari 0. Setelah bentuknya seperti ini, kemudian kita tentukan PN dan PTN-nya. PN, pertama PN-nya untuk pembilangnya, berarti negatif X kurang 6 sama dengan 0, kemudian min X sama dengan 6, jadi X sama dengan minus 6, itu untuk PN-nya. Dan ini untuk PN-nya selangnya terbuka, karena ini tidak pakai sama dengan, tandanya ini kurang dari saja, tidak pakai sama dengan, berarti selangnya semuanya nanti terbuka. Kemudian PTN, pembuat tidak 0, yaitu 2X ditambah 4 tidak sama dengan 0, sehingga 2X tidak sama dengan positif binaruas menjadi negatif 4. Jadi X tidak sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2, jadi X tidak sama dengan negatif 2. Nah, kita punya 2 titik yaitu negatif 6 dan negatif 2. Nah, kita buat garis bilangan mulai dari yang terkecil semuanya terbuka, negatif 6 dan ini negatif 2. Kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya dari sini. Ini kan variabel X nya ini bernilai negatif dan variabel 2X ini bernilai positif. Langsung saja negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kalau negatif diletakkan langsung di sebelah kanan, ini negatif, positif, negatif. Kemudian karena tandanya kurang dari, berarti daerah himpunan penyelesaian terdapat pada daerah negatif, berarti arahnya ke sini dan arahnya ke lebih besar dari negatif 6, kurang dari negatif 6 dan lebih besar dari negatif 2. Jadi HP-nya yaitu untuk X, di mana X kurang dari negatif 6 atau X lebih dari negatif 2. X elemen real. Nah, ini himpunan penyelesaiannya.